Kerajaan Gorontalo merupakan sebuah kerajaan yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Pada awalnya, kerajaan ini merupakan dua kerajaan yang berbeda, yaitu Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kemudian, kedua kerajaan tersebut membentuk persekutuan hingga akhirnya melahirkan Kerajaan Gorontalo atau sering disebut dengan Kerajaan Makassar. Raja pertama Kerajaan Gorontalo adalah Sultan Alauddin. Sedangkan raja yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Kerajaan ini merupakan kesultanan yang kaya akan beras dan bahan makanan lainnya, serta terletak di antara Malaka dan Maluku, sehingga kerajaan ini berada di posisi yang strategis. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin Makassar mencapai puncak kejayaannya, dan pada masa yang sama VOC menguasai perdagangan di sekitar Maluku, tidak jauh dari Makassar. Kau pedagang, cepat kemari. Ini. Terima kasih. Itu bayaranmu. Apa ini? Mengapa sedikit sekali? Aku telah menyetorkan rempah-rempah 30 kilo dan hanya dibayar segini. Ya Sangat Allah, jauh ya nyonya. Sudah, lanjutkan saja pekerjaanmu. Ya Allah. Sudah sana. Ya Allah, mengapa hidupku seperti ini? Adanya monopoli dari Belanda, kondisi rakyat menjadi sulit. Hal ini menarik kemarahan dari Sultan Hasanuddin. Akibatnya meletuslah berbagai peperangan antara kerajaan Goa dengan pihak VOC. Pada akhirnya VOC kalah, dan dengan kekalahan VOC, maka VOC memikirkan cara lain, yaitu dengan mengadu domba kerajaan Goa dengan kerajaan Boni yang merasa terjajah oleh Goa. VOC pun mengadakan perjanjian dengan Arupalaka. Silakan duduk. Ada apa manggilku kesini, ha? Jadi begini, kau kan tahu bahwa kami ini sedang dalam keadaan berperang dengan kerajaan Goa. Jadi, kalian berharap aku membantu kalian? Jangan harap ya. Dengar dulu, kerajaanmu dahulunya kerajaan yang hebat bukan? Oh, tentu. Dan lihatlah apa yang dilakukan kerajaan Goa terhadap kerajaanmu. Apakah kamu tidak merasa terhina? Iya. Dan jika kita memerangi mereka melalui cara-cara yang tidak biasa, seperti melalui jalur ekonomi, dan saat ekonomi mereka jatuh, akan sangat mudah untuk menghancurkan mereka. Menghancurkan mereka? Hah, kalian bergurau ya? Kalian saja selama ini terdesak oleh mereka. Kalian bilang mau menghancurkan mereka. Mimpilah di siang bolong. Tunggu dulu. Kita ini memiliki strategi yang sangat bagus, dan kami memiliki bala bantuan yang sangat banyak. Lalu, apa untungnya untuk Boni? Kami tidak mau ngambil resiko tanpa hasil yang sebanding ya. Bisa-bisa kami digilas habis oleh mereka. Begini, kalian akan mendapatkan kembali tanah kalian. Ditambah lagi setengah dari wilayah Makassar yang luas ini. Juga harta rampasan dari kerajaan Goa nanti bisa kita bagi rata. Hanya itu, lebih baik aku pergi. Tentu tidak, tunggu. Kalian mendapatkan kekuasaan sepenuhnya untuk mengeksekusi Sultan Hasanuddin. Kalian bisa membalaskan dendam atas kekalahan kalian pada masa lalu. Apa kurangnya? Bukankah itu sangat menggiurkan mengeksekusi Hasanuddin? Benarkah yang kalian janjikan itu? Itu benar. Apakah kalian meragukan kami? Baiklah, saya setuju. Tapi kalau kalian berani-beraninya mengkhianatiku, Oke. Pengawal, ambilkan kertas. Cepat. Baik, Menir.
Dengan ini, VOC dengan Arupalaka akan bekerja sama untuk menghancurkan Hasanuddin. Kerajaan Bone dan VOC pun kerjasama. Mereka berperang melawan Kerajaan Makassar. Dengan begitu, Kerajaan Makassar tidak dapat mengelak dari kekalahan. Apa ini? Arupalaka, kenapa kau malah bilang menjajah tanahku sendiri? Menjajah tanahku? Kau bilang menjajah tanahku? Hah, kaulah yang telah menjajah tanahku. Mereka hanya membantu memperoleh kebebasan. Mereka hanya ingin menipumu, Arupalaka. Apa yang mereka janjikan? Harta, kekuasaan. Mereka hanya ingin menjajah kita. Kita? Kau bilang kita? Sejak kapan ada kata kita? Hah? Sudah cukup basa-basinya. Sekarang kau akan merasakan pahitnya kekalahan. Serang! Rasakan itu. Sultan Hasanuddin kalah dari Arupalaka dan VOC. Setelah kekalahan Gua Talo, Sultan Hasanuddin dipaksa oleh VOC untuk menandatangani perjanjian Bungaya yang isinya sangat merugikan kerajaan Goa. Dengan ini, kami memaksa agar Kerajaan Makassar mengakui kekuasaan VOC di tanah Makassar ini. Dan kami akan mempersempit wilayah kekuasaan Kerajaan Makassar menjadi hanya Kerajaan Goa. Dan segala kerugian akibat perang yang terjadi akan dibayar oleh Kerajaan Goa. Apa? Perjanjian macam apa ini? Itu sangat tidak adil. Atau mungkin kami lebih baik menghancurkan seluruh kerajaanmu dibanding kau menandatangani saat ini. Samping itu, kalian harus mengakui Arupalaka sebagai raja dari Kerajaan Bone. Ditambah lagi, kalian harus tertutup dari orang-orang asing di sekitar kalian kecuali kami, VOC. Kalian harus menghancurkan benteng-benteng di sekitar kalian kecuali dari benteng Rotterdam. Jadi itu ya perjanjian pada Arupalaka. Ya, dan itu belum semuanya. Aku sudah bisa melihatnya. Kalian tidak ingin menguasai Makassar. Sudahlah, kamu tuh terlalu banyak ngomong. Kayaknya emang seharusnya tuh dari awal kita menghancurkan kerajaan ini saja, Sob. Betul sekali. Sudahlah, lebih baik ini. Ini adalah surat yang harus kau tanda tangani. Kanda, apakah Kanda yakin dengan semua ini? Bagaimana dengan masyarakat kita, Kanda? Kerajaan kita, bagaimana, Kanda? Anda sudah memutuskan ini matang-matang juga. Daripada kita harus melihat Makassar yang kita bela ini rata dengan tanah dan penduduk menumpahkan darahnya, merasa ini keputusan yang terbaik. Tapi Kanda, bagaimana dengan masyarakat kita, Kanda? Saudara Bunda, untuk kali ini percaya padaku. Aku yang tidak sanggup lagi melihat Makassar menjadi kuburan bagi para kemerdekaan dan rakyatku menumpahkan darahnya lagi. Sudahlah, cepat tanda tangani. Kerugian yang dialami Kerajaan Goa atau Makassar sangat banyak, terutama bagi perekonomian Goa. Dengan kekalahan Goa oleh Belanda, Kerajaan Goa yang sudah mencapai kejayaan akhirnya mengalami kemunduran. Perjanjian Bungaya pada tahun 1667 merupakan kekalahan Makassar. Maka sejak itu penjajahan Belanda sepenuhnya di Indonesia. Meskipun dalam keadaan terdesak, Sultan Hasanuddin berhasil mempersiapkan kembali pasukannya. Serangan mendadak pun dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Hasanuddin kemudian melakukan perlawanan habis-habisan. Pada awalnya, Belanda benar-benar kewalahan menghadapi serangan mendadak dari Sultan Hasanuddin. Tetapi, dengan persenjataan yang lebih lengkap dan maju, serta dengan bala bantuan dari Batavia,
Belanda dapat menempaskan serangan Hasanuddin. Sampai akhirnya, Belanda dapat menembus benteng Sumbawa. Kemarilah, Mbak yang mulia. aku ingin kau membantuku dalam meneruskan perjuangan almarhum ayahandaku dalam mengusir VOC dari tanah kita ini. Aku ingin segera mengusir mereka. Pasti yang mulia. Persiapkan segala yang kita perlukan. Kita telah mempersiapkan dengan cukup matang. Kita akan berangkat 3 hari mendatang. Somba pun melancarkan serangannya. Namun, semua usaha yang telah dipersiapkan sekian lama hancur sia-sia. VOC memiliki persenjataan yang jauh lebih maju dibanding Makasomba dan pasukannya. Dan inilah akhir kisah perjuangan sang ayam jantan dari ibu serta putranya dalam berusaha merebut kekuasaan. Saya presensi 11 sebagai kepala dinas IAIN. Saya Aida Nur Masyitoh, presensi 5 adalah VOC 1. Saya Nadira Karina Hirani, presensi 28 adalah VOC 2. Saya Hendri Saputra, presensi 18 sebagai Sultan Hasanuddin. Saya Livia Rizky, presensi 7 sebagai istri Hasanuddin dan prajurit. Saya presensi